Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, insya Allah saya yang akan mengisi pelajaran sorof. Nama saya Muhammad Mukhlasin Ajis, bisa dipanggil Ajis, Ustadz Ajis. Saya keluaran Universitas Islam Madinah, jurusan hadis, dan baru keluar tahun ini. Insya Allah dalam 1 tahun ke depan kita akan belajar tentang ilmu sorof dan apa itu faedahnya dalam belajar bahasa Arab. Ilmu sorof termasuk ada ilmu untuk sarana untuk mengetahui bahasa Arab tersebut. Ilmu sorof secara bahasa itu adalah perubahan suatu kalimat. Misalkan kataba, yaktubu, uktub. Ini kataba ini masa lalu, jadi telah dikerjakan. Misalkan artinya adalah saya telah menulis. Terus yaktubu sedang, ketika. Jadi dia sedang menulis. Mohon maaf, dia telah menulis. Ini dia sedang menulis. Kalau uktub adalah tulislah. Dia memerintahkan kepada seseorang. Misalkan tulislah di kitab, tulislah buku ini, tulislah percakapan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Terus keutamaan ilmu sorof ini adalah dengan ilmu sorof kita dapat mengetahui bahasa Arab dengan baik. Kita dapat menjaga lisan kita dari kesalahan dalam berbicara. Misalkan kita berbicara kepada lawan jenis, misalkan taktubi, terus berbicara kepada sesama jenis taktubu, misalkan. Jadi berbeda antara taktubu sama taktubi. Ini buat kamu. Kamu laki-laki. Ini kamu perempuan. Kemudian ilmu sorof itu apa saja sih cakupannya? Cakupannya itu di isim sama fi'il. Terus bagaimana dengan huruf? Huruf itu tidak termasuk dalam sorof karena dia tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah dari yang satu ke yang lainnya. Misalkan min, ini tidak ada kata perubahannya. Ilmu sorof adalah mempelajari tentang perubahan suatu kalimat. Misalkan ini kan huruf dalam bahasa Arab. Kalau misalkan fi'il, kata kerja. Kalau bahasa Indonesianya fi'il itu adalah kata kerja. Jadi misalkan
Qoro'a. Ini artinya membaca. Ini bisa berubah, bisa jadi makruh, bisa jadi qori, ini artinya pelaku, dan ini yang dilakukan. Ini misalkan artinya adalah pembaca. Kalau makruh artinya yang dibaca. Jadi dengan kita mengetahui ilmu shorof, kita bisa merubah-rubah kalimat. Yang misalnya qoro'a artinya membaca, terus bisa jadi qori, pembaca, bisa jadi makruh dengan kita mengetahui pola-pola perubahan dalam ilmu shorof. Bisa juga menjadi yang lain-lain, bisa jadi menjadi fi'il, yaqra, sedang membaca, dan yang lain-lain. Jadi ilmu shorof ini membahas tentang perubahan kalimat. Terus dengan mengetahui perubahan kalimat, kita bisa membedakan yang mana penulis, yang mana yang ditulis, dan yang lain-lain. Terus ilmu shorof ini sumbernya berasal dari Al-Quran, kemudian dari perkataan Rasulullah SAW, dan juga perkataan orang-orang Arab yang telah terdahulu dan menjadi baku. Apa aja sih keutamaan ilmu shorof itu? Yang pertama, memperbaiki perkataan kita dari kesalahan-kesalahan dalam konteks Arab, dan juga memelihara penulisan dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bahasa Arab. Misalkan ra'aitu qari'an yaqra'ul kitab, saya melihat qari'an, pembaca. Qari'annya tadinya pembaca, bisa jadi kalau orang tidak mengetahui shorof jadi makru'an. Jadi bisa salah kalimat. Dia ra'aitu qari'an, dia tadinya pembaca, berbeda dengan ra'aitu makru'an. Saya melihat yang telah dibaca, maksudnya apa? Tidak dimengerti. Jadi dengan kita mengetahui ilmu shorof, kita bisa mengetahui yang mana arti pembaca dan yang mana arti dibaca. Demikian. Kemudian keutamaan yang kedua adalah kita bisa mengetahui asal dari suatu kalimat tersebut. Misalkan asal kalimat dari kitabun, ini artinya buku. Asal kalimatnya apa? Kataba. Dengan kita belajar ilmu shorof, kita bisa mengetahui apa itu asal kalimat dari kitabun, katibun. Semuanya sama. Kataba. Asal dari kalimatnya. Bagaimanapun perubahannya, kalau kita mengetahui ilmu shorof, belajar ilmu shorof, kaidah ilmu shorof, kita dapat mengetahui asal dari kalimat tersebut.
Kemudian dari keutamaan ilmu sorof, kita dapat mengetahui makna-makna yang berbeda, makna yang satu dan makna yang lain. Seperti yang tadi, katibun ini artinya penulis, kitabun artinya buku, katab artinya membaca, menulis. Jadi dengan kita mengetahui sorof, kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan kalimat dalam satu bentuk kata. Asal katanya kaf, ta, ba. Ini dari sini aja dengan moto ilmu sorof bisa bermacam-macam polanya, bisa ke sini, bisa sini, dan bisa ke sini. Dan banyak lagi perubahan dari ilmu sorof. Ini yang masyhurnya aja. Kemudian kita dapat mengetahui tambahan-tambahan suatu kata dalam kalimat tersebut. Misalkan ini tambahan dari kalimat atau enggak. Kemudian kitab-kitab dari ilmu sorof, yang pertama At-Tasrif, pengarangnya Abi Usman, Kitabut Tasrif. Barangnya Abu Usman, Abu Utsman Al-Mazini. Kemudian yang kedua Kitabus Asy-Syafi, pengarang. Pengarangnya adalah Ibnul Hazib. Hukum mempelajari ilmu sorof adalah fardu kifayah. Jadi cukup satu orang dalam wilayah tersebut mempelajari ilmu sorof itu, maka gugur bagi yang lain. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain wajib bagi seluruh orang. Misalkan kayak sholat, fardu ain itu wajib kita untuk melakukannya. Tidak bisa digantikan dengan satu orang di wilayah tersebut. Kalau fardu kifayah ini seperti mempelajari ilmu sorof, ilmu tajwid, dan yang lain-lain. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin insya Allah dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya, insya Allah. Semoga pertemuan selanjutnya akan lebih baik dan lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.